Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arde Aura Dimas Ganda dari kelas 3, nomor absen 10. Di sini saya akan membahas mengenai gejala sosial, yaitu konflik, dan akan dianalisis menggunakan teori George Simmel. Nah, konflik menurut George Simmel bukanlah suatu hal yang bersifat negatif, seperti dapat mengancam retaknya suatu kebersamaan antar individu atau kelompok. Jadi, konflik merupakan unsur dasar kehidupan manusia. Artinya, konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntunan-tuntunan berkenaan dengan status, kekuasaan, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya terbatas. Oleh sebab itu, konflik merupakan gejala yang selalu mengisi kehidupan sosial. Konflik ini timbul karena adanya persamaan dan perbedaan kepentingan. Konflik dalam kehidupan sosial disebut dengan konflik sosial, yaitu benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Ini berarti bahwa dalam kehidupan sosial tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, tujuan, dan sebagainya. Kemudian, Simmel membedakan beberapa jenis konflik yang dapat menimbulkan akibat sosial yang berbeda-beda, yaitu yang pertama adalah konflik perbandingan antagonistik, yang kedua konflik hukum, yang ketiga konflik mengenai prinsip-prinsip dasar, yang keempat konflik antar pribadi, yang kelima atau yang terakhir konflik dalam hubungan intim dan sebagainya. Namun, konflik menjadi sesuatu yang positif bagi kebersamaan apabila tidak berlangsung secara berkepanjangan mengarah kepada suatu penyelesaian. Ada beberapa konflik dan kemungkinan ada penyelesaian konflik, yaitu penghapusan dasar konflik, kemenangan oleh atas penerimaan kekalahan oleh pihak lain, konformi, perdamaian, atau bahkan ketidakmampuan untuk berdamai. Sebuah konflik kepentingan dalam beberapa asosiasi selamanya paling tidak, yang berarti bahwa legitimasi wewenang selalu berbahaya. Individu-individu dibiasakan atau disesuaikan terhadap peran mereka ketika mereka menyumbang konflik antar subordinat dan subordinat. Tugas utama teori konflik adalah menganalisis hubungan antara kepentingan laten dan manifest. Gejala-gejala konflik. Menurut Simmel, gejala konflik bisa dipandang sebagai proses asosiasi. Asosiasi bisa menciptakan asosialisasi, yaitu para individu yang berkumpul sebagai kesatuan kelompok masyarakat. Sebaliknya, sosialisasi juga bisa melahirkan sosialisasi, yaitu para individu mengalami interaksi saling bermusuhan karena adanya feeling of hostility secara alamiah. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Dalam teori Simmel telah disebutkan bahwa ada 4 jenis penyebab konflik yang berbeda-beda yang dapat menimbulkan akibat sosial yang berbeda-beda pula. Penyebab-penyebab tersebut antara lain konflik pertandingan antagonistik, konflik perbedaan kepentingan, konflik hukum, dan konflik dalam hubungan intim atau akrab. Solusinya, terjadinya konflik. Samping penyebab atau bentuk konflik, ada juga cara penyelesaian konflik menurut George Simmel, yang meliputi cara penyelesaian melalui jalan penghapus dasar konflik, kemenangan satu pihak, dan kompromi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.